Haleluya, puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang sangat kita cintai, Bapa yang sangat kita junjung tinggi, kita hormati. Karena hanya Dia, Yesus Kristus, juru selamat kita. Kalau kita masih dipelihara sampai detik ini, saya dipelihara sama Tuhan pelayanan kemarin di Jember, selama beberapa hari di Jember. Terus dalam rangka pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan sudah pelihara sampai saya tiba kembali di Jakarta. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Karena betapa indahnya kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena tidak ada juru selamat lain, tidak ada penolong lain dalam kehidupan kita. Hanya Dia, Yesus. Sungguh kami bersuka cita. Saya bersyukur buat semua kebaikan Tuhan, buat kasih-Nya sempurna. Saya tidak bisa membalas cintanya Tuhan yang begitu besar, agung, sempurna, mulia. Tapi ini bisa kita kerjakan, yaitu kesetiaan kita, ketaatan kita, mencari perkenanan Tuhan. Supaya hidup yang satu kali ini kita tidak menuruti hawa nafsu daging kita, tidak menuruti egois kita, tapi mari kita menuruti kehendak Tuhan yang sempurna. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, lagu lama ini. Saya masih usia 5 tahun, berarti 62 tahun yang lalu saya sudah tahu lagu ini. Karena saya dilahirkan dari seorang hamba Tuhan yang cinta Yesus. Saat ini Papi Mami Almarhum sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Karena sesuai Alkitab sudah ada di Firdaus. Saya percaya sudah jalan-jalan ditunjukkan sama Tuhan di surga. Yerusalem, tempat-tempat yang begitu indah berjalan dengan Yesus. Bahagia kita di dalam Yesus. Karena ada harapan yang sempurna. Ada janji Tuhan yang kekal. Hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Betapa indahnya bersama Yesus. Betapa indahnya, haleluya, ku pandang Yesus, haleluya. Meski percobaan, haleluya, sangat besar, amin, haleluya. Hanya satu cahaya, haleluya, dari Tuhan Yesus, ada pertolongan sangat besar, amin, haleluya. Betapa indahnya, amin, haleluya, ku pandang Tuhan Yesus. Meski percobaan, haleluya, amat besar, amin, haleluya. Hanya satu cahaya, haleluya, dari Tuhan Yesus, ada pertolongan sangat besar, amin, haleluya. Hanya Tuhan Yesus saja, amin, haleluya. Satu-satunya juru selamat. Percayalah pada Tuhan Yesus, setia dan taat, amin. Dalam Ibrani 12 ayat 2, haleluya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia.
Dia Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Amin. Haleluya. Hanyalah Tuhan Yesus, haleluya, Juru Selamat yang kita cintai, haleluya. Marilah kita semua taat pada firman-Nya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu, amin, dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna, yang sangat Ku cintai. Haleluya. Sungguh indah dan sempurna Bapa, Engkau Tuhan Yesus. Ku serahkan semua hidupku dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa dalam hidupku Bapa. Terima kasih Yesus. Ampunilah semua dosaku, semua salah dan kekilafanku Yesus. Berfirmanlah Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku Bapa. Hanya satu cahaya dari Tuhan Yesus. Tiada yang lain dalam hidupku Bapa. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus. Urias sakala makarmaturias. Urias sakala makarmaturias. Kuasa hidup kami Bapa hanya Engkau Yesus. Urias sakala makarmaturias. Yesus, Yesus, Engkau jamah kami semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dapat kekuatan dari Tuhan, yang punya masalah ada jalan keluar Yesus. Engkau juru selamatku yang ku cintai Bapa. Ampun, ampun ya Bapa segala dosaku. Tuhan, kuduskanlah hidup kami Bapa. Hadirat-Mu turun lawat setiap rumah tangga kami satu persatu Bapa. Urias sakala makarmaturias. Yesus, haleluya. Ada pertolongan sangat besar, amin, haleluya. Ada pertolongan dari Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya merasakan ada hadirat Allah menangis saya. Urias sakala makarmaturias.
Saya merasakan hadirat Tuhan. Sebelum kita berbangkit, mari kita mau intim dengan Tuhan. Karena hanya Yesus sumber kekuatan kita. Terbukti nyata saya selalu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesehatan, ada pertolongan, ada jawaban atas setiap pergumulan hidup kita. Sebab kita punya penolong yang setia. Kita punya Bapa yang sempurna, Bapa yang sangat kita cintai. Jangan pernah tinggalkan Bapa kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tema pada malam hari ini, betapa indahnya kelihatan kedatangan pemberita damai yang memberitakan kabar baik, yang memberikan berita tentang keselamatan dan menyatakan bahwa Yesus Allah itu Raja. Mari, itu dalam firman Tuhan. Biar mari kita sementara Tuhan berikan kita kesehatan, Tuhan berikan kita waktu begitu indah, kita masih sehat, ada kesempatan yang begitu indah. Mari kata firman Tuhan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang mau iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memilih salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Tuhan Yesus cinta Bapak Ibu Saudara semua, karena kita berharga di mata Tuhan. Kita bisa berubah sama Tuhan. Seringkali kita tidak konsisten sama Tuhan. Ampun sama Tuhan. Tuhan sangat konsisten. Sempurna kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Biarpun kita seringkali berubah bandel, tapi Tuhan Yesus setia sama kita semua. Amin. Mari saya mau baca firman Tuhan berurutan. Pada malam hari ini kitab Nabi Yesaya pasal 52. Tadi pagi kita baca pasal 51 ya. Sudah selesai. Terus besok kita pasal 53 ya. Saya mau baca satu pasal ini. Pasal 52 ayat 1 sampai 15, demikian firman Tuhan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis yang akan masuk lagi ke dalammu. Amin. Apa artinya ini? Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem. Kita adalah Yerusalem, kota yang kudus. Kita dalam arti rohani. Kita dipilih sama Tuhan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena pakaian kehormatan artinya hidup baru. Mari kita mau hidup baru di dalam Kristus. Seperti di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Orang di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Masuk ke surga tidak bisa dengan gaya lama. Kehidupan yang lama, karakter kedagingan, nafsu kita, semua tidak laku di dalam kerajaan surga. Tuhan sendiri berfirman kepada Nikodemus dalam Yohanes pasal 3:5. Kalau kamu tidak hidup baru, tidak lahir baru, nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Dan oleh karena itu firman Tuhan katakan, kenakanlah pakaian kehormatan, wahai Yerusalem, kota yang kudus. Karena apa? Yerusalem, kota yang kudus. Hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk. Nggak ada masuk ke surga bareng yang najis. Nggak ada, saudara. Ya. Di dalam Wahyu pasal 21 saya mau baca ayat 27. Tidak ada barang yang najis. Semua tempat Tuhan karena Allah itu kudus. Oleh itu dari saat ini belajar kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Seperti yang sering saya sampaikan. Tapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian. Atau dusta. Atau hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Ada domba itu. Wahyu 21 ayat 27. Dari saat ini maka dengarkan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Supaya hari-hari demi hari kita makin dikuduskan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Ayat yang kedua, kebaskan ada debu daripadamu. Bangunlah hai Yerusalem yang tertawan. Tanggallah keikatan darimu, hai putri yang tertawan. Jangan ada ikatan dosa. Bebaskan semua. Bapak Ibu Saudara mungkin ada ikatan pornografi, ikatan banyak cobaan-cobaan main dukun, ya, mungkin main judi atau minuman keras. Lepaskan itu. Ya, kita minta dalam nama Yesus, kenakan kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Ya. Ayat yang ketiga, sebab benar firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, kamu akan ditebus tanpa pembayaran. Puji Tuhan, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Bahwa kita sudah dibeli dengan harga tunai. Dan muliakan Tuhan, 1 Korintus 6 ayat 20. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Tuhan mau pakai hidup kita supaya kita menjadi berkat buat setiap orang. Ayat keempat, sebab beginilah firman Tuhan Allahmu, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, lalu asing memeras dia tanpa alasan. Tapi sekarang apalagi urusanku di sini.
Demikian firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memakan diri. Demikian firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu mereka akan mengerti bahwa kalau dia yang berbicara, ya aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, yang memberikan kabar baik, memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat. Dan berkata para Sion, Allah yang butuh raja. Amin. Dulu kita ada di Mesir, kata firman Tuhan yang keempat. Sebab benar firman Tuhan, alam dahulu umatku berangkat ke Mesir. Dulu kita ada di Mesir, dulu kita orang dunia tidak mengenal kebenaran Tuhan. Tapi hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita sudah pilih saat ini. Sehingga kita bukan ada di Mesir lagi, dalam arti kehidupan kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Sehingga Tuhan mau pakai setiap kita supaya kita dijadikan Tuhan pembawa berita. Karena firman Tuhan, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat. Kabar baik itu Injil. Saya puji Tuhan, berarti saya kena ini, ya. Saya dikatakan betapa indahnya kelihatan di puncak bukit, karena kedatangan saya memberitakan kabar berita tentang kedamaian, damai sejahtera hanya di dalam nama Yesus. Saya memberitakan tentang kabar baik Injil, Injilnya Tuhan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Tidak ada yang lain, hanya di dalam Dia. Percayalah kepada Tuhan. Bapak Ibu andil, setiap Bapak Ibu yang mendengar berita firman Tuhan, baik dari saya maupun dari hamba Tuhan, bisa saudara sharekan, kirim kepada teman yang lain, supaya mereka bisa terima kabar baik. Mereka mendengar kabar keselamatan. Mereka mendengar tentang kabar damai, kabar sukacita hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Dan katakanlah bahwa Yesus Kristus adalah Raja di atas segala galanya. Dalam Wahyu pasal 17 ayat 14, nanti Yesus akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Dengarlah suara orang yang mengawal engkau. Mereka bersama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembirilah, bersorak-sorai bersama-sama, hai Raja Tuhan Yerusalem. Sebab Tuhan menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Amin. Segala ujung bumi semua bangsa akan melihat juru selamat kita satu tunggal, yaitu Yesus Kristus. Menjauhlah, menjauhlah, keluar dari sana. Jangan kau kena kepada yang najis. Keluar dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Amin. Termasuk saya adalah hamba Tuhan yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Artinya saya beritakan firman Tuhan. Saya beritakan kabar baik, baik di rumah Tuhan, dimanapun saya berada. Dan kita minta supaya kita jauh dari dosa. Keluar, dan saya jauh dari dosa. Jauh dari keadaan dunia gelap ini, tapi semakin dekat dengan Tuhan. Sungguh kamu tidak akan berburu keluar, dan tidak akan lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan, Tuhan akan tutup barisan kita. Tidak ada kesempatan seperti 5 garis yang bodoh. Tutup pintunya sudah, karena terlambat mempermainkan kasih karunia Tuhan. Mari selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, kita mau sungguh-sungguh hargai akan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Ayat 13, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan mulia. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan, mari kalau kita ikuti firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan membuat kita berhasil. Kita akan diangkat sama Tuhan, dimuliakan. Luar biasa. Puji Tuhan. Yesaya 52:13 tuh ayat yang luar biasa, membuka kekuatan buat kita agar kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mau bela Yesus, kita mau hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti banyak orang tertentu melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tamanya bukan seperti anak manusia lagi. Demikian dia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diciptakan kepada mereka akan melihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Mereka semua akan lihat, saudara. Kata firman Tuhan dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, saya mau baca. Setiap mata, lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Dan setiap mata akan melihat dia, yang juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Amin. Nyesal orang-orang yang nanti orang tidak bertobat, yang mereka tadinya tidak menerima Yesus, mereka meratap, menyesal mereka. Tapi mesalan itu terlambat. Seperti 5 garis yang bodoh, dia nangis-nangis, buka pintu, Matius 25 ayat 10. Semua akan menyesal. Tapi saat ini sedang pintu bergerbang kota kota mulia, surga Tuhan Yesus masih terbuka lebar. Mari kita datang kepada Yesus. Kita mau percaya kepada Tuhan. Kita mau cinta Yesus.
Mari kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh Yesus. Dia adalah Kristen tenanan, bukan Kristen-Kristenan, tapi Kristen Christ, ikut Yesus. Hidup menjadi pelaku firman Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Betapa indahnya, haleluya, ku pandang Yesus, haleluya. Meski percobaan, haleluya, amat besar, biarpun datang percobaan masalah, percayalah pada Tuhan Yesus. Serahkanlah hidupmu kepada Yesus. Setialah dan taat sampai berjumpa dengan Yesus. Mari kita mau setia taat. Pandanglah Tuhan Yesus, haleluya, sebagai Tuhan juru selamatmu. Amin, haleluya. Jangan pernah bimbang dan ragu, haleluya. Percaya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Dan kita mau cinta Yesus, kita komit, kita mau setia dan taat. Jadilah pelaku firman Tuhan. Hidupmu sesuaikan selaras dengan rencana Tuhan yang sempurna. Dan kita melangkah di dalam kehendak Tuhan yang ajaib dan sempurna sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.